problema hanya ada di Markobuur. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan kami TVRI Sumatera Utara dalam satu bingkai Markobuur. Hari ini tema kita pentingnya pemahaman pencegahan korupsi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada lembaga kejaksaan, khususnya Jaksa Agung yang telah banyak berperan aktif sehingga beberapa waktu belakangan ini demikian besarnya terbongkar beberapa praktek korupsi yang ada di Republik Indonesia ini. Ini satu kita berikan satu reward terbaik. Nah, ini luar biasa kita. Baik, hari ini saya tidak sendiri. Kalau kata orang Jawa, jalan ke padang sidimpuan, berikan kami jangan ambil batang di para-para. Saya tidak sendirian tapi didampingi seorang perempuan. Sudahlah cantik, elok pula berbicara. Siapa dia? Adinda kami Azifa Zahrianis atau Zizi. Iya, Bang Munir, apa kabar? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga berharap ya Bang Munir, pemirsa dan juga kedua narasumber kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada pastinya. Dan senang sekali hari ini Bang Munir karena hari ini Zizi bisa mendampingi Bang Munir ya di mana lagi bukan di Markobuur, dan dengan topik yang menarik pastinya ya, yang memang saat ini menjadi problem bagi kita semua yang sampai saat ini masih juga menjadi PR bagi seluruh instansi yang terlibat dalam menuntaskan hal ini. Karena berbicara terkait dengan korupsi ini juga bukan hanya menghambat atau merugikan negara saja, tetapi juga menghambat pertumbuhan atau pembangunan dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan tentunya melihat jumlah kasus yang memang diberitakan secara umum di media sosial, baik itu di televisi maupun di media sosial yang kita punya lah ya, kita bisa melihat bahwa memang di Indonesia sendiri ini menjadi PR. Bahkan bukan hanya Indonesia tapi secara umum termasuk di Sumatera Utara ini memang menjadi problematika yang cukup besar ya, mengingat ini menjadi perhatian serius tentunya. Apalagi di Sumatera Utara memiliki tantangan terbesar ya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bahkan baru-baru ini banyak sekali pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di Sumatera Utara terlibat dari kejamnya korupsi ini. Dan tentunya melihat hal ini penting bagi kita untuk belajar sama-sama bagaimana sih untuk mencegah dan juga bagaimana mencari solusi agar menuntaskan kasus korupsi yang memang menjadi tema kita yang tadi sudah di-spillkan oleh Bang Munir terkait dengan pentingnya pemahaman pencegahan korupsi. Dan hari ini pemirsa kita sudah hadirkan kedua narasumber yang kompeten pastinya, yang juga nanti akan mengedukasi kita bagaimana sih cara kita untuk menuntaskan korupsi ini. Bang Munir, ada siapa yang sudah hadir di tengah-tengah kita? Silakan. Kita ketahui bersama bahwasanya korupsi itu bukan sekedar kata-kata. Betul. Tapi sudah menjadikan kejahatan yang luar biasa. Iya. Itu poin kita bersama. Artinya harus kita sepakati. Betul, betul. Hari ini hadir bersama kita yaitu si cowok ganteng. Oke. Saya bilangnya cowok ganteng loh. Siapa dia? Ini merupakan koordinator bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Abang Da Yos A. Taregan SHMH. Selamat datang Abangku. Sehat ini luar sehat biasa. selalu. Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga pengamat ekonomi kita. Ini menggelitik betul. Karena kadang-kadang melihat kondisi yang ada agak panas-panas sedikit, agak emosi-emosi sedikit ya. Apalagi cuaca di luar panas ya. Iya. Siapa dia? Abang Da, Dr. Wahyu Aryo Pratomo SE MIC. Tentu luar biasa ini Bang. Artinya kenapa? Nah, belakangan ini kita ketahui bersama ya, bahwa kejahatan korupsi ini tidak lagi sekedar sehelu, tapi sudah menjadi kejahatan luar biasa. Betul. Udah disetarakan dengan trafficking, dengan ini. Bahkan ada satu hal, di dalam konteks vonis yang diberikan di atas 5 tahun silakanlah jalan kaki, istilah orang Medan. Awak pakai istilah yang jelas saja kan? Betul, istilah Medan. Istilah Medan. Iya, jalan kaki kau kan gitu. Tak ada di situ remisi, tak ada di situ pembebasan bersyarat. Tahan kan kotakmu. Dan memang sudah seharusnya ya. Betul Bang Munir. Jadi silakan Ji,
Coba ditanyakan yang mana ini? Mau tahu Nah, ini sekarang. betul sekali. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Bang Munir, tentu kita ingin mengetahui ya, Betul. sejauh mana nih kasus korupsi ini terkait dengan kasus korupsi di Sumatera Utara khususnya ya, dan bagaimana sih upaya pencegahan dari sisi Kejaksaan Tinggi ini dalam menuntaskan kasus korupsi ini. Mungkin Pak Yos bisa menjelaskan nih, apakah sudah sejauh mana, apalagi kalau saya lihat di berbagai artikel ya, yang menjelaskan bahwa ada 39 kasus dugaan korupsi yang telah memasuki tahap penyidikan di tahun 2024. Tentu kita ingin tahu apakah benar data tersebut validkah dengan sebanyak itu kasusnya atau seperti apa? Silakan Pak Yos untuk dijelaskan. Ya, pertama sekali saya mengucapkan dan salam dari Bapak Kajati, Pak Edianto kepada kita semua. Terkait korupsi, memang kenapa sih korupsi masih ada? Mungkin pertanyaan itu yang paling tepat ya kan, nanti dibahas lah ya kan. Tapi kalau dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mungkin Mbak tadi sampaikan jumlahnya, ini sudah sampai dengan Desember sudah melebihi. Kita itu 162 perkara korupsi se-Sumatera Utara. Baik. Dan hari ini Pak Kajati menerima penghargaan di KPK sebagai Kejaksaan Tinggi terbanyak dan berkualitas menangani perkara dugaan korupsi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memang Pak Kajati yang kami banggakan telah membentuk tim-tim yang berpengalaman dan handal, sehingga polanya adalah penanganan perkara cepat. Nah, sehingga bagaimana dari penyidikan sampai penuntutan berjalan dengan alot dan cepat. Kemudian yang ketiga, di sini Sumatera Utara tentu kita ketahui sendiri masyarakatnya cukup kritis. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat seluruh elemen yang telah menyampaikan informasi. Informasi apapun, sekecil apapun kita kembangkan sehingga begini. Jadi 162 perkara korupsi yang ditangani di jajaran Sumatera Utara. Khusus untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ada 42 penyidikan. Nah, dan di tahap penuntutan sedang berjalan di 2024 ini 26. Dari berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan yang beasiswa di korupsi ya disunat lah dengan istilah Medan ya Bang ya. Dari sektor infrastruktur ya. Bahkan di sektor jasa, macam-macam, dan ada juga suap, ya kan? Kira-kira seperti itulah gambaran umum proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Kalau saya semangatnya gini, ternyata tidak sebagaimana yang kita gambarkan selalu. Kejaksaan tidak tinggal diam. Pelan tapi pasti menuju mata tombak ke sasaran, kan gitu kan? Tepat sekali Bang Munir. Jadi begitu juga kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang, kami cintai, tak boleh takut, tak boleh ragu, berikan informasi. Sehingga kalau orang baik diam, maka kejahatan akan merajalela. Itu dia. Betul. Alhamdulillah hari ini tentu kita harus pahami bersama. Lembaganya yang kasihan, karena kenapa? Gara-gara oknum yang tidak disiplin dan mindsetnya masih mementingkan kepentingan pribadi. Betul, itu dia. Bukan kepentingan masyarakat, pribadinya ini apakah ini yang rusaknya kadang-kala. Udah itu bersarikat berkumpul mereka secara bersama-sama ya kan. Ini enggak. Bang Rio, Bang Aryo, ini awak mau tanya nih sama Bang Aryo, selaku pengamat ekonomi. Ya. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, pengaruhnya apa bagi perkembangan ekonomi di Sumatera Utara, khususnya Medan lagi Bang? Iya, jadi memang Bang Munir, korupsi ini menjadi biaya ya. Utama kalau investor itu, mereka ini menjadi satu hal yang membuat mereka agak ragu-ragu jadinya. Karena dia begini, kalau mau ngurus perizinan misalkan, wah ini ada biaya untuk melicinkan urusan mereka supaya mereka bisa berbisnis. Atau kalau misalkan mereka mau bikin usaha, ya korupsi ini kan macam-macam ya bentuknya, ya kan. Sampai yang paling apa tuh, yang di bawah tuh kita sering jumpa pungli-pungli ya, pungutan liar segala macam. Yang
Yang ini kan sebenarnya menjadi tidak nyaman. Ya, jadi kalau pelaku bisnis itu sudah tidak nyaman dengan kondisi ketika dia mau berinvestasi, kan dia batal. Nah, kalau batal, yang rugi siapa? Yang rugi kan kita. Ada peluang, sebenarnya gini, Sumatera Utara, Kota Medan itu merupakan wilayah yang menjanjikan. Ya. Banyak investor tertarik. Lihat, wah ini di sini banyak sumber daya alam, bisa diolah menjadi produk yang setengah jadi atau produk jadi. Lalu ketika mau berinvestasi, dia mulai mencari-cari tahu nih. Ini kalau nanti saya bangun industri di sini, bangun pabrik di sini, kira-kira gimana ngurusnya? Lalu siapa nanti yang akan mengawasi? Diganggu nggak segala. Dan berita itu sudah mereka dapatkan sebenarnya. Sampai lembaga-lembaga asing pun itu membuat laporan. Kalau mau berinvestasi itu doing business di negara Indonesia misalkan, itu gimana? Nyaman nggak? Itu ada reportnya semua dan itu dibaca. Sehingga kalaupun sampai di Indonesia, oke, kita Indonesia itu di mananya? Singapura itu pernah membuat survei terkait dengan daya saing daerah. Dibikin listnya, mudah-mudahan kita yang paling bawah, bukan paling bawah, termasuk yang di bawah. Tidak menarik karena kita nggak berdaya saing. Ya, kita punya potensi, tapi investor, karena kan ini wawancara kan investor, semua ditanyai pengusaha-pengusaha. Wah kalau di Sumatera Utara susah lu, gitulah. Jadi dibikin itu peringkatnya, kita peringkatnya itu 20-an. Kita kalah sama yang di Pulau Jawa itu 1, 2, 3, 4, 5 itu provinsi-provinsi yang di Pulau Jawa. Sehingga kan investor kan lihat, nah sudah kalau kayak gitu Pulau Jawa aja lah, karena kalau kita investasi di Pulau Jawa kita lebih nyaman. Nggak apa-apa mahal sedikit, walaupun bahan bakunya dari kita Bang. Bahan bakunya dari Sumatera, olah di Jawa, nanti baru ekspor dari Jawa. Padahal Jawa itu kan di bawah. Kalau dia mau ngirim barang kan mahal, transportasinya lebih panjang kan. Tapi mereka masih memilih itu karena merasa lebih nyaman kalau mereka berusaha di sana. Nah ini dia dampaknya. Oke, dalam hal ini Pak Dokter, artinya dapat dikatakan bahwa korupsi ini menghambat, dampaknya menghambat terhadap pembangunan daerah, betul? Bisa menghambat. Dan itu ya menghambat mungkin tidak sepenuhnya menghambat itu karena ada juga yang pandai-pandai juga bermain, pelaku bisnisnya ada juga yang pandai ya, dia nganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Tapi artinya nggak semua pelaku bisnis seperti itu kan. Tidak semua siap untuk menghadapi kejadian seperti ini ya gitu. Oke, tidak semua pelaku bisnis seperti itu. Kita tahan dulu. Iya, intinya kenapa bilang? Kalau duduk di para-para, jangan ditangkap burung melati. Kita pending dulu bicara, elok kita minum sambil dengarkan musik. Silakan follow back. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Luar biasa. Hari ini kita bersama dalam membahas pentingnya pemahaman pencegahan korupsi. Di mana kita ketahui bersama, baru kita dengarkan bersama bahwa di Sumatera Utara, seluruh kasus yang ada adalah 162 kasus se-Sumatera Utara dan 42 kasus tersendiri udah tahap penyidikan oleh Kejati Sumatera Utara. Ini satu poin, katakanlah kita tidak menginginkan itu. Kalau yang namanya apa ya, kalau bisa dibongkar habis-habisan. Enggak. Bertambah pun bolehlah kasus itu, tapi yang penting bersih korupsi yang ada di Sumatera Utara. Semangat kita harus begitu kan gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi yang jelas ya, awak sebelum ke Bang Aryo mau tanya dulu sama Pak Yos. Pak Yos, ini bincang-bincang gede kopi aja kita angkat. Ini dia. Bang, udah berapa lah penyelesaian kasus korupsi ini yang udah ke tahap pemonisan? Artinya vonis di pengadilan negeri ataupun dalam arti kata apakah dia mau banding atau tidak itu hak dia lah, karena arti Bang. Udah berapa? Dari 162 2024 ini 162 perkara yang di seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini hampir 40% sudah. Nah, jika kita lihat di data di penyelidikan sudah 42, 26 kasus berproses di persidangan. Untuk vonis ini kan istilahnya inkrah. betul. Namanya pelaku, Iya. kalau sudah divonis pun serendah-rendahnya tetapnya itu juga upaya hukum. Iya. Tapi yang kita anggap pekerjaan jaksa ini ya sampai dengan betul-betul upaya hukum selesai. Ya kata orang Medan kita gas terus. Ya, betul. Gas terus. Nah, cuman pesan saya satu Bang,
Kalau rendah kali hukumannya banding aja bang. Nah, kasasi kalau perlu. Memang itu SOP, itu SOP, Iya. itu SOP, itu SOP. Jangan ragu-ragu bang. Jadi biar tobat dulu yang akalnya itu artinya mau ngorek-ngorek Sudah uang mau, negara iya, nih kan. betul. Kalau korupsi ini berbeda dengan kejahatan yang lain. Betul. Karena pelakunya kan termasuk ya intelektual. Iya. Bahkan dari kalangan ada juga dari kalangan akademisi kan. Birokrat. Jadi kan mereka ini kan sebetulnya orang-orang pintar Mengerti ya. yang melanggar hukum. Nah, itulah kita katakan kan, melanggar hukum. Nah, seperti yang kita bahas tadi dari berbagai sektor, infrastruktur. Nah, tadi abang kita menyampaikan terkait masalah ekonomi, jelas. Saya tambah, saya sambung, jelas karena kebocoran anggaran. Bayangkan yang kita anggap utuh, nggak jadi utuh dia, ya kan? Kita buatlah bahasa umumnya, harusnya cangkir yang bagus, yang utuh, sampai ke masyarakat nggak cangkir. Apa yang sampai ke masyarakat? Mangkok. Plastik asoy. Kemanfaatannya bagaimana? Betul. Jadi korupsi itu harus lihat secara utuh. Iya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu harus lihat secara utuh. Bagaimana kemanfaatannya? Kalau tidak ada kemanfaatannya, bisa kita sebut korupsi. Jelas ya. Tapi untuk kasus yang banyak terjadi nih Pak, untuk kasus korupsi ini, di bagian sektor mana sih Pak sebenarnya? Nah, kalau ini sih bermacam-macam ya. Kita tidak ada pilih-pilih ya, tumpang tindih. Tapi kalau kita lihat data infrastruktur pembangunan, pembangunan jalan, jembatan, bangunan, ini hampir paling banyak. Di samping juga terkait kesehatan, kemudian pendidikan dan jasa. Dan ada juga di sektor jasa ini kan seperti yang disampaikan abang tadi bahwasanya bagaimana orang bisa berkembang, investor bisa masuk kalau diperlama. Kalau kemudian ada Ini suruhnya Pak. Ada apa itu? Jadi kira-kira begitu. Sama-sama paham lah kita itu. Betul, itu udah perlu Kita nggak dijelaskan paham ya. kalau nggak dibuktikan. Iya. Apakah kita perlu tanya lebih dalam? Nanti. Nanti kita tahan Iya, dulu Pak iya, Budin. iya. Kita akan ke Pak Dr. Aryo nih terkait dengan sektor ekonomi sendiri, melihat banyaknya pelaku usaha yang menghadapi birokrasi yang rumit dan juga berisiko pada praktik korupsi yang tadi Pak Aryo sampaikan. Apa yang menjadi rekomendasi Anda nih untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan juga akuntabel di lini pemerintahan? Seperti apa nih Pak Aryo? Iya, sebenarnya sudah mulai ya kalau kita lihat dari aspek good governance ya, pengelolaan yang baik itu di pemerintahan pun sekarang semuanya udah pakai sistem digitalisasi. Jadi nggak ketemu lagi nih antara pelaku bisnis sama si birokrat gitu ya, upload dokumen, terutama dari perizinan sudah kita lihat ya. Nah urusan-urusan pelayanan publik sudah tidak langsung lagi berhadapan, tapi melalui sistem. Nah ini contoh misalkan kita buat paspor aja kan juga gitu ya, nggak ada lagi karena semua orang daftar secara online nanti baru datang gitu ya. Nah ini langkah yang baik ya, salah satu upaya untuk supaya jangan ada praktek-praktek yang seperti tadi ya, korupsi, ya, pungli dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua itu memang integritas. Nah ini yang susah ini sebenarnya. Ya, walaupun semua pejabat tuh waktu dilantik itu kan disumpah Bang Munir, ya kan? Disumpah tuh, itu kan integritas itu, bahwa dia akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan tindakan korupsi dan sebagainya. Lupa deh. Padahal itu kan udah bilang Al-Quran kan kalau kita dalam Islam ya. Itu yang harus sebenarnya disadari ya, bahwa ya ketika seseorang itu ditawari dengan jabatan dan dia kemudian disumpah di situ, karena dia ada potensi itu Bang Munir Kak, itu ada potensi. Karena ada faktor pendorong, ada faktor penarik, ya kan? Pendorongnya ada kesempatan. Wah kalau nggak gue tanda tangan ini dia nggak bisa nih, gitu kan? Nggak cair deh nih. Nah di situ ada peluang, ya kan? Nah penariknya apa? Ya penariknya kadang-kadang inilah dia ya, duniawi, ini yang susah Bang Munir, kebutuhan segala macam. Dulu lihat dengan wah ini indah, ini berapa harganya ya, ini berapa ya, enggak lama kali ganti mobil lah. Hal seperti itu dia punya kesempatan dan dia punya kebutuhan. Jangan lihat itu kebutuhan, padahal sebenarnya bukan kebutuhan, keinginan, ya kan. Nah mewujudkan keinginan ini caranya, berpikir apa nih, gitu. Dia bisa memanfaatkan karena ada peluang. Dia bisa memanfaatkan itu dan terjadilah praktek itu. Ya, apalagi kemudian masih ada celah.
celah karena dalam sisi birokrasinya, oh ini masih bisa dilakukan seperti ini. Nah, ketika itu ada, maka terjadilah. Ya, kejaksaan pasti terus akan mengupdate kan. Ya, masuk kementerian juga tuh mereka langsung update apa saja prosedur yang kemudian menutup celah-celah tadi. Tapi yang namanya orang pintar, karena rata-rata korupsi ini memang orang pintar yang jago nih bang. Dia berpikir gimana ini caranya ini supaya juga nggak kedeteksi ya. Nah itulah dia, karena nggak ada integritas tadi lah. Itu yang paling susah sekarang. Artinya dengan transparansi, digitalisasi atau teknologi yang saat ini berkembang tidak bisa menjamin bahwa celah ini masuk gitu ya Pak? Iya, betul. Baik. Kalau integritasnya nggak ada, orang tersebut selesai. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang cintai, semuanya itu adalah mentalitas. Semuanya itu pola pikir kita. Mau kita maju, ayo mari sama-sama kita membuka ini. Kalau kita tidak mau maju, maka kita akan diam 1000 bahasa. Maka merajalah dan merajalelahlah semua kezaliman yang ada. Alhamdulillah, baik institusi kepolisian, kejaksaan masih peduli untuk sama-sama membongkar ini. Kami merasa bersyukur dan terima kasih. Ini dia, luar biasa ini. Jadi Bang, ada satu hal yang paling luar biasa. Karena kenapa? Belakangan ini ada saya dengar juga. Arita sebutlah mana salah kasus apa dan mengapa. Atas informasi masyarakat, ternyata begitu ditelusuri istilah kerennya A1. Nah, Pop dipanggil oknumnya belakangan menghilang pula. Nah, ini macam mana teknisnya artinya untuk membuktikan ini. Karena kan kalau udah menghilang orang, membuktikannya untuk pelaku ini kan udah sulit. Iya. Artinya kenapa? Mencarinya lah. Mau nggak mau apa judulnya? Terpaksa diterbitkan DPU. Nah itu satu-satunya jalan kan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, sebagaimanalah artinya keseriusan apalagi ketepatan Abang Dayos, ini bagian intelijen memang buru terus ini, nggak ada peduli itu bagian orang abang ini burunya. Harus tahu dimanapun keberadaannya nih. Nah ini gimana nih Bang? Izin Bang. Iya, pertama ya tentunya kita sangat sekali lagi kami mengapresiasi masyarakat. Betul. Sumatera Utara ini berbeda dengan yang lain. Perbedaannya apa? Masyarakat itu kritis. Walaupun ada juga masyarakat yang kritis itu memanfaatkan situasi kan. Nah, sudah tahulah kita itu kan. Tak perlu kita bahas. Tetapi seperti pertanyaan Abang tadi dapat kami jelaskan, untuk daftar pencarian orang ada itu di tahap penyelidikan juga ada. Di tengah proses penyelidikan ya sudah ditemukan 2 alat bukti, kabur dia, pergi dia, dipanggil 3 kali secara patut tak datang. Nah, demikian juga ada ya sudah terpidana, ya kan, kabur, pergi, bukan melarikan diri ya, ketika proses bukan, dia memang tidak ditahan karena sakit, ya kan, modusnya mungkin, atau kan dalam upaya hukum itu, ya kan. Ada proses banding, kasasi, kan masa penahanannya sudah habis, ya kan, keluar demi hukum. Ya, di saat itulah dimanfaatkan dia pergi kabur. Ketika keluar vonisnya sudah inkrah, maka kita mencarinya. Makanya judul kita, siapapun itu pelaku korupsi yang DPO, hati-hati. Kita tahu di mana mereka berada. Tinggal tunggu waktunya. Ya. Nah, perlu kami jelaskan dan tambahi lagi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, menjadi problemnya adalah kasus korupsi dengan yang lain. Korupsi ini kan pelakunya orang-orang cerdas. Kita berbicara masalah integritas, kita berbicara masalah azas, prinsip. Ini dia sudah tahu semua secara teori. Tetapi dalam pelaksanaannya bagaimana? Nah, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, kita selalu menggarisbawahi pembangunan ini sulit kalau masih ada korupsi. Kebocoran anggaran sangat tinggi. Ini tugas kita. Nah, kalau saya berani sampaikan, jumlah kerugian negara yang sudah kita kembalikan, dan itu juga sangat bisa digunakan untuk pembangunan, sangat luar biasa jumlahnya. Di Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Tinggi, dan di jajaran. Nah, ini selain memberikan efek jera, juga yang kita ambil, yang kita sita itu kita kembalikan ke negara. Kira-kira demikian. Ya, luar biasa. Ingat, waspada, waspada. Dimanapun Anda bermasalah, dimanapun Anda berada,
pasti satu saat Anda akan alpa. Pasti. Silakan Anda lebih bagus untuk tidak dipermalukan lebih banyak, datanglah baik-baik. Itu dia pengharapan kita kan gitu. Betul. Daripada malu, dijemput paksa kan malu kan? Iya, betul. Ramai orang. Datang aja baik-baik. Jadi malu itu nggak banyak kali kan gitu. Betul. Tapi biar tahu. Aku ingatkan ya, apapun yang Anda buat telah merusak tatanan perekonomian anak bangsa ini ke depannya. Ingat itu. Kata Bang Aryo. Iya, betul. Itu dia. Awak gas pula aja. Betul, dan kita Masalah. memang harus beredukasi Betul. kan kepada masyarakat semuanya supaya Iya. masyarakat juga paham seperti apa kira-kira untuk kasus korupsi yang berkembang saat ini, Bang Budi. Nah, biar supaya kita jangan berkembang kali dulu, kita betul. cut aja dulu. Elok kita dengarkan musik. Oh, dikat lagi ya. Silakan Ini dia. Bang Robert. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang tetap kami sayangi dan kami cintai. Tetap kita di bingkai Markombur. Luar biasa tema yang kita buat ini. Artinya tema ini tidak main-main. Pentingnya pemahaman pencegahan korupsi. Alhamdulillah dan kita ucapkan selamat kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pada hari ini dan detik ini di Jakarta, Bapak kita ini menerima satu rewan penghargaan tertinggi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangkaian Hari Korupsi Dunia, mendapatkan piagam penghargaan sebagai atensi perjuangan kejaksaan Sumatera Utara, baik kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, semuanya bersatu berbahu untuk memberantas korupsi di Sumatera Utara. Terima kasih kami ucapkan juga selamat nih buat Bang Yose kan, Bang Yose. Pak Kajati itu. Iya. Kita Tapi turut hari ini ya kan Bapak pastinya. mewakili Pak Kajati ya, kami sampaikan. Oh, siap. Titip salam. Nah, ini luar biasa ini. Silakan. Oke, baik Bang Munir. Dan pastinya ini berkaitan dengan Pak Yos sendiri ya sebagai koordinator Betul. dari intelijen kejaksaan yang memang seringnya menjadi garda terdepan. Tadi kalau misalnya Betul. kita ngomongin soal ya banyak sekali orang-orang yang akhirnya menjadi DPO karena hilang Betul. begitu saja mungkin ditelan bumi kali ya Bang Munir ya. Nah ini kan menjadi perhatian ya bagaimana apakah ada sebenarnya pendeteksian ataupun pendeteksian potensi pelanggaran yang memang bisa dikembangkan baik itu mungkin teknologi dari analitik data yang digunakan dari teman-teman yang ada di Intel khususnya nih Pak Yos nih terkait dengan prediksi untuk mencegah praktik-praktik korupsi ini sendiri Pak Yos silakan. Oh iya, terkait masalah pencegahan, tindakan kita hari ini juga pencegahan. Iya. Penindakan memasukkan orang pelaku korupsi ke penjara itu juga pencegahan. Kenapa? Kita bisa bilang penindakan yang banyak, penindakan yang berkualitas akan menjadi tontonan bagi yang lain, khususnya pengguna anggaran negara, untuk ini menjadi efek jerah. Ini menjadi bagian dari efek jerah. Jadi penindakan dengan publikasi itu adalah pencegahan. Itu pertama. Di samping kita juga melakukan early warning ya ke semua pihak, pendidikan, pelaku usaha, juga di seluruh satker, dinas, ya, baik Pemprov, Iya betul. Pemko, Pemkap, BUMD, dan pelaku usaha semua. Karena kan pelaku korupsi ini bukan hanya pegawai negeri sipil. Betul. Mohon maaf, kontraktor juga. Betul. Nah, Iya. di situ dia. Kita harus bilangnya betul. Nah, pertanyaan tadi, kalau orang DPO bagaimana sih? Di samping tadi pencegahannya, intelijen itu kan bekerja senyap. Makanya pesannya tadi tagline kita, waspada. Di depan rumah Anda sudah ada kita. Iya. Tinggal Oke. tunggu tanggal mainnya. Di mana barang ini Iya. harus diambilkan. Iya. Bisa jadi tukang bakso, bisa jadi tukang Nggak usah makan. dibilang. Oh gitu ya. Saya pernah jadi intelijen ya. Saya nggak jadi Pak Yos ini Pak. Jadi nggak usah dibilang. Iya, iya. Jadi kalau kita punya kesalahan waspadai. Kalau di sana ada orang cari pemulung, jadi pemulung, jangan dianggap itu pemulung. Nggak bisa-bisa. Biasanya begini loh. Bisa-bisa ketakutan ya ketemu tukang bakso, tukang Bukan. pemulung Ini gitu ya. paranoidnya muncul. Iya, iya. Karena Memang apa? betul, Bang. Akibat kesalahan dia sendiri. Iya.
Jadi biar supaya jangan paranoid Itu kan muncul. manusiawi. Iya. Jadi biar supaya jangan paranoid muncul kepada seluruh stakeholder baik pemerintah maupun pejabat dan sebagainya, janganlah lakukan kesalahan. Itu Iya. aja Betul, prinsipnya. itu kuncinya Kelola sebenarnya. aja, amanah aja lah udah. Ya kan? Cegah lebih baik ya. Cuma mau tanya sama Bang Aryo nih. Apa tuh Bang Munir? Iya, Dok. Ini secara pengamatan orang ekonomi, apakah perangkat hukum sekarang udah maksimal? Tembak kami Seperti apa kira-kira nih? Jangan dari kejaksaan kita tanya, Bang Aryo. Betul. Sebagai pengamat ya Iya. pastinya. Kalau kita lihat banyaknya kasus, ini berarti kan sebenarnya potensinya masih terus ada nih. Iya betul. Ya, apalagi kalau ada peningkatan misalkan. Betul. Karena kalau makin meningkat tuh berarti ya ini masih belum optimal karena masih bisa lagi banyak yang digali nih, Betul. ditangkap ini nih kan gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya kita apresiasi ya aparat penegak hukum ini mulai melakukan tindakan-tindakan ya. Tapi di lain pihak juga kita kan kepengennya sebenarnya bagaimana angkanya trennya menurun. Nah, kalau tren menurun itu berarti menunjukkan bahwa kita sudah berhasil nih. Ya, jadi Sumatera Utara ini masih dianggap sebagai provinsi yang tingkat korupsinya tertinggi di Indonesia. Dan KPK pernah mencap itu untuk Sumatera Utara. Ya. Kemudian kan indeks persepsi korupsi kita ya, ini termasuk tinggi. Nah, kemudian kadang-kadang gini juga Bang Munir, tadi saya coba juga cari referensi. Sebenarnya BPS, Badan Pusat Statistik, itu bikin satu indikator namanya Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah, ini antinya. Lalu ketika saya baca lagi indikator-indikator pembentuknya itu, ada satu yang menurut saya pun tadi kan Pak Bang Yus juga katakan bahwa di pendidikan juga sebenarnya ini ada potensi. Ya. Ya kan? Ya selain juga mungkin kita tengok ada beberapa kasus misalkan pimpinan universitas yang mengkorupsi. Betul. Ya kan, untuk bangunan, ya kan, bangunan gedung perkuliahan dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi nih yang kadang-kadang kita anggap itu macam wajar, tapi sebenarnya itu nggak wajar. Contoh, ketika mahasiswa lulus atau ketika siswa tuh lulus dari satu sekolah, ngasih hadiah, orang tuanya kah? Gratifikasi jadinya. Itu masih banyak yang menganggap wajar. Oke. Nah, ini juga sebenarnya harusnya jangan dianggap wajar. Ini nggak wajar, tapi kita nganggap itu wajar. Apakah itu sebagai katakanlah balas jasa apapun, sebenarnya nggak boleh. Ya, tidak boleh diberlakukan seperti itu, ya kan? Tapi ya di situ aja. Artinya kan akhirnya kalau ini dianggap menjadi hal yang wajar, ini akan terus berlangsung. Artinya gini, ini nggak bagi juga bagi bidang pendidikan. Karena nanti dia nganggap bahwa kalau ingin mendapat sesuatu, pakailah itu tadi, karena itu menjadi suatu kewajaran. Kalau kau kasih sesuatu, maka nanti yang sana ngasih ke kita juga. Ada feedback. Baik. Nah, Pak Aryo, lantas dengan hal ini kita juga bisa kaitkan bahwa memang beredar mindset di masyarakat terkait dengan korupsi adalah sebuah kejahatan budaya. Iya. Yang memang mengakar sampai ke akar-akar ya, seperti yang tadi Pak Aryo sebutkan, bahkan di institusi pendidikan sendiri. Nah, terkait dengan hal ini, apakah ada jangka panjang nih terhadap langkah yang bisa diambil untuk merubah paradigma masyarakat agar bisa menghargai transparansi dan juga integritas ini sendiri, Pak Aryo? Ya, ini sebenarnya kita mesti mulai dari pendidikan. Kenapa di negara asing itu tidak ada yang budaya seperti itu kan? Ngasih sesuatu untuk gurunya di lingkup pendidikan saja. Nah itu berarti sebenarnya mengajarkan, janganlah kamu nganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Itu sebenarnya oke lah, zaman dulu mungkin nganggap itu sebagai budaya. Karena guru nggak digaji. Wajar kan Pak? Memang keadaan judulnya guru tanpa jasa kan? Sekarang kan guru udah dibayar, Iya. udah dikasih loh gaji. Iya, Bahkan kemarin Pak Prabowo naikin lagi gajinya. Iya. Jadi ini mohon juga menjadi perhatian pada guru-guru. Mereka harus bertanggung jawab juga. Jangan biasakan seperti ini. Jangan anggap bahwa itu sebagai sesuatu yang wajar. Nolak rezeki itu, bukan. Karena itu tanpa disadari itu mendidik. Biasa kok bayar-bayar kayak gitu, ngasih-ngasih kayak gitu. Nah kalau ini kita stop, kita putus mata rantainya, semua kita di pendidikan terutama,
tidak menjalankan ini. Mudah-mudahan ini generasi yang sekarang yang ini nggak perlu kok ngasih-ngasih kayak gitu. Nah itu dia, maka nanti kita akan bisa kayak ya nggak usah lah gini. Negara tangga kita kayak Singapura. Kenapa Singapura itu menjadi negara yang paling bersih di dunia? Termasuk negara yang paling bersih karena nggak ada yang praktek kayak gitu. Kalau mau sesuatu tuh ya ikutin aturan. Jangan kemudian ya ada celah gitu loh. Ya bahkan di sana ketika menterinya menerima sesuatu aja langsung mundur, ketahuan langsung mundur. Kita kadang-kadang ya tadilah maju tak gentar juga Bang. Saya diingatkan oleh kawan saya yang juga polisi di sana. Kamu sahabat saya, tapi jangan sekali-sekali memberikan sesuatu kepada saya. Artinya kamu melakukan pelanggaran, saya lebih akibatnya lebih fatal lagi. Iya. Sampai begitu. Begitulah sampai. Jadi ini luar biasa, artinya kenapa? Maunya kita samalah pemahaman kita dalam semangat untuk memberantas korupsi. Jangan kita awali, jangan ada niat, jangan ada kata coba-coba. Ya. Tentu akan saya tanyakan juga kepada Pak Yos. Pak Yos. Iya Bang, gimana Bang? Luar biasa Pak Yos. Makin enak ngomong kita ini. Harus dilanjut ini kayaknya. Iya, harusnya Bikin kopi kan. Kita lanjut ke sini ya. Jadi gini Bang Yos. Kapasitas batasan yang dinyatakan korupsi itu berapa? Maaf ya Bang Yos. Biasanya kan ada temuan katakanlah BPKP. Ya. Kadang-kadang memberikan rekomendasi terjadi kerugian sekian-sekian, mohon kerugian ini dikembalikan. Itu voice dari hasil pemeriksaan. Ya. Katakanlah LHP-nya. Kalau kejaksaan sendiri gimana? Apakah berapapun nilai korupsi, yang penting judulnya korupsi, gaspol? Nah, ini aku tanya abang dulu. Iya, terima kasih. Kalau jawaban gaspol itu udah jelas itu. Iya. Itu di garis bawahnya, di stabiloid, dikasih anting-anting lagi. Tetapi ada tetapi. Ingat, kita melakukan penindakan ini jangan gegabah, jangan ceroboh. Suatu negara dengan penindakan yang sebesar-besarnya bisa kolaps juga ekonomi itu. Betul. Ya. Jadi tujuan kita melakukan penindakan apa? Uang kembali, pulih, ya kan? Baru yang kedua ada efek jerah, sehingga tidak ada lagi pelaku yang tadi mengulangi atau masyarakat mengulangi. Itu yang pertama sekali harus kita paham. Kemudian terkait penanganan, penyidikan, kita harus lihat, ya kan? Makanya kecepatan proses penyidikan ini harus dipahami. Timnya juga benar-benar harus handal, pengalaman dan intelektualnya. Nah, yang harus kita pahami di sini bagaimana? Kalau 5 juta juga Bang, 2 juta juga. Kalau fiktif, ya harus diproses. Iya. Harus diproses. Mau 5 juta, mau 2 juta, kalau fiktif, apa mau dibilang? Ya. Diproses itu. Tetapi ya, kita bisa lihat pendekatannya restoratif. Apa itu? Kerugian negaranya 20 juta. Ternyata temuan inspektorat, temuan BPKB, temuan BPK sudah dikembalikannya. Sudah dikembalikannya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kepatutan kita. Apakah dengan 20 juta itu harus kita penjarakan orang? Pemulihannya sudah ada. Kenapa demikian? Karena proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan nanti habis 100 juta. Betul. Apa yang kita cari? Makanya balik ke yang tadi. Ya kan? Betul. Pemahaman ini harus kita lakukan. Oke, terima kasih Abangku. Sebagai closing statement, pesan-pesan Abang sebagai dari kejaksaan apa? Ini tidak sekedar kepada aparatur, tapi kepada seluruh masyarakat. Nah, ini kita mintakan. Ya, baik ya. Terima kasih, saya menyampaikan pesan Pak Kajati ya. Hari anti korupsi sedunia. Ya. Ini bukan hanya sekedar hari-hari yang setiap tahun kita lalui. Ini menjadi refleksi, khususnya kami aparat penegak hukum. Sehingga kami sampaikan kepada masyarakat, sekecil apapun itu informasi, sampaikan ke kami. Akan kami kembangkan. Nah, untuk kami juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran kami melalui pesan Pak Kajati. Apabila ada tindakan yang terindikasi korupsi, harus cepat diproses dan sampaikan proses itu ke masyarakat sehingga terjadi public trust. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Bang, Ayo silakan. 1 menit. Nah, aku tembak langsung sama Bang. Iya. Jadi memang kita harus segera sadar ya, karena memang ekonomi Indonesia ini sebenarnya potensi luar biasa, tapi kita tidak bisa mencapai titik optimal karena masih banyak praktek-praktek korupsi. Ya, infrastruktur yang disediakan itu menjadi sangat berkurang, tidak seperti apa yang direncanakan, sehingga kemudian tidak optimal pemanfaatannya. Misalkan kalau misalnya rumah sakitnya
dikorupsi, maka alat-alat yang disediakan menjadi tidak lengkap. Ini kan artinya kita ingin mengurangi katakanlah jumlah penyakit, orang-orang yang sakit tidak jadi tercapai targetnya. Ya, nah ini kita berharap ini tidak terjadi ke depan karena banyak negara yang dia tidak punya sumber daya, tapi karena dia bersih, maka negara jadi maju. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang jelasnya pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kami ingin lama, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Yang jelasnya itikat baik kita, pencegahan korupsi bukan sekedar judul, tapi niat tulus bersama untuk sama-sama kita cegah dan kita bersihkan tanpa terkecuali siapapun, terutama orang-orang yang mungkin berkompeten bisa terjadinya korupsi. Ingat, nyawa itu Anda hindari untuk Anda tidak terkontaminasi dengan korupsi. Tentu TVRI Sumatera Utara mendukung sepenuhnya untuk pencegahan namanya korupsi. Saya Haji Munir Nasution